terbongkar. Kok bisa ya? Tiba-tiba ada sogokan uang segunung di depan presiden. Wah, siapa sebetulnya orang yang berani-beraninya melakukan hal itu kepada presiden kita? Apakah ini akal-akalan para mafia kelas kakap yang lagi ketakutan? Atau jangan-jangan ini skenario uang kembali yang bikin para koruptor langsung kencing di celana? Simak selengkapnya. Berapa bulan, saya maaf ya, mungkin beberapa kawan sudah dengar. Pak Prabowo telepon saya malam minggu, berapa bulan lalu. Saya lagi di tempat tidur jam 10 malam minggu. Syam, kamu ngapain? Saya di rumah, lagi baca buku. Ini malam minggu, nggak jalan-jalan? Enggak. Istri saya di luar kota kok. Saya baca buku. Kenapa telepon? Saya mau cerita aja. Saya baru mau disogok orang. Wow. Oh ya? Disogok orang. Berapa dia tawarkan? 1 miliar. Oh, 1 miliar. 1 miliar rupiah. 1 miliar dolar kamu. Wah. Ya Pak Fahri udah dengar ya ceritanya. Saya buka aja. Orang-orang nekat. Presiden kita mau disogok 1 miliar dolar. Gila ya. So what did you say? Yeah, I told them to. Saya nggak boleh sebut apa gitu. I told them to. Ya berdengar ya, ngerti kan? Ini begini loh. Dan saya mau sampaikan berapa bulan kemudian, saya datang ke kakak saya. Kamu mau disogok 1 miliar dolar? Kamu suruh pergi. Saya baru mau disogok 1,5 miliar dolar. Lebih parah lagi nih. Demi Kristus Yesus Pak, saya bukan pejabat mau dikasih 1,5 miliar dolar. Saya hitung-hitung 25 triliun Pak. Wah, duit loh teman-teman tuh. Saya. Dan waktu saya menolak Pak, Pak Mahfud, saya lihat dia kaget. Saya lihat mukanya, kaget gak percaya. Itu yang menyangkeng saya Pak, saya bisa menolak. Ya Pak Handoyo, kita orang beriman ya. Saya kira Tuhan kita yang menolong. Ini perjuangan yang kita hadapi. Kita berbuat baik atau coba buat, setan-setan datang Pak. Setan datang ke Prabowo. Tapi ternyata Tuhan yang Maha Kuasa juga melindungi dia. Tuhan jaga saya. Ini yang kita hadapi. Ancaman bangsa Indonesia hadapi. Wow, ngeri banget teman-teman ya. Ternyata Pak Prabowo ini pernah mau disogok triliunan loh teman-teman ya. Miliar dolar teman-teman. Waduh, siapa nih yang berani-beraninya nyogok Pak Prabowo? Setan macam apa? Mafia kakap macam apa, teman-teman? Mafia pengacara Marcella Santoso. Dua gelar tersangka dalam 2 minggu. Bukan karena prestasi, tapi karena nyogok dan ngerecokin penyidikan. Multitalenta ya mbak. Kasus pertama, nyuap 60 miliar rupiah buat nyelamatin 3 korporasi di kasus korupsi CPO. Biar hakimnya bisa kasih vonis lepas. Lanjut, kasus kedua. Bikin seminar, demo, bahkan bayar tayangan TV dengan narasi anti Kejagung di TV. Biar Kejagung kelihatan jahat. Marcella ngakunya advokat, tapi kerjaannya malah mirip tim kreatif Black Campaign. Padahal, kiprah hukumnya nggak main-main. Pernah bela Harvey Muiz, Rafael Alun, anak buah Sambo, semua kasus kakap. Tapi ujung-ujungnya ikut nyemplung juga. Marcella boleh pinter hukum, tapi Kejagung paham keadilan. Hukum gak bisa diakalin kayak skrip TV. Wah, ini ternyata ada advokat kelas kakap nih yang sering banget menangani kasus-kasus hukum gede ya, yang ternyata dibongkar hobinya itu sering banget nyogok teman-teman untuk nyelamatin kliennya yang juga kelas kakap. Jangan-jangan yang juga nyogok presiden tadi ada kaitannya atau malah satu komplotan sama orang ini. Guys, berita terbaru dari Jakarta, Tempo.co, Liputan6.com dan sebagainya. Ternyata sekarang Kejaksaan Agung sudah memeriksa istri Tom Lembong karena sempat WA-WA-an sama Marcella. Jadi Marcella ini siapa? Marcella ini adalah oknum jaksa yang sekarang ditahan karena
para koruptor menyerahkan uang kepada si Marcella hampir ratusan miliar rupiah untuk membuat demo, salah satunya Indonesia Gelap, demo gula, demo tentang undang-undang Polri, demo tentang undang-undang yang sedang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Ternyata ada dalang demo-demo tersebut, teman-teman. Kemarin yang demo-demo berjilid-jilid, demo-demo mahasiswa, demo-demo mahasiswa, demo-demo yang katanya membela si A, si B, si C, ternyata didalangi, ada dalangnya. Jadi termasuk impor gula itu juga demonya ada dalangnya. Ternyata mereka buat demo seolah-olah bermain playing victim, seolah-olah Tom Lembong ini ya justice lah terhadap Tom Lembong tidak memperkaya diri sendiri lah. Itu dibuat ternyata oleh mereka-mereka ini. Dan ternyata istrinya Tom Lembong sempat WA-WA-an dengan si Marcella. Tunggu saja ya berita selanjutnya teman-teman ya. Lihat apa yang akan dibongkar oleh Jaksa Agung ini. Ternyata Kejaksaan Agung ini membongkar kalau ternyata si pengacara yang kelas kakap tadi yang sempat ditangkap juga, yang demen banget nyuap-nyuap, punya hubungan atau terlibat kasus dengan Pak Lembong. Istrinya WA-WA-an sama si Marcella ini teman-teman. Wah, jadi inget nih, Pak Lembong ini kan teman dekatnya si Abah. Kira-kira apa langkah Pak Tom ke depannya setelah ini? Apakah masih tetap di garis politik, misalnya dengan Mas Anies Baswedan, atau seperti apa kira-kira? Apa yang ada di dalam bayangan Pak Tom? Saya terus satu paket dengan Pak Anies, ya jelas. Tidak bisa terpisahkan ya untuk saat ini ya. Itu suara nurani saya, ya suka tidak suka, ya terasa sekali. Saya dengan Pak Anies itu seperti yin and yang. Ya. Yin yang. Dan tadi saya sudah sampaikan, saya tegaskan kembali, saya tidak akan diam, tidak akan dibungkam gitu ya. Saya akan terus perjuangkan kebenaran dan keadilan. Saya merasa yang bisa saya sumbangkan, ya itu adalah suara-suara yang profesional, ya, yang teknokratis, yang logis, berdasarkan logika dan akal sehat, dilandaskan pada data, fakta, realita, ya, dengan suasana yang kondusif dan konstruktif, ya. Tapi saya terus setia, ya, di garis pendukung saya, ya, dan di garis kepentingan publik, ya, masyarakat, bukan di garis para elit. Wow, kalian dengar sendiri teman-teman. Benang merahnya ini loh semakin kelihatan jelas ya. Tom Lembong satu paket dengan Anies bagaikan yin dan yang ya. Tidak terpisahkan teman-teman. Apakah Anda sudah mencium korelasinya? Coba tulis di kolom komentar ya. Ditetapkannya si Riza Khalid ini jadi tersangka, kira-kira nih bakal ada narasi kriminalisasi nggak ya? Soalnya kan kemarin ada capres yang kampanye pakai jet pribadinya si ini, ya kan? Itu capres yang katanya ya si paling anti oligarki loh katanya. Ternyata. Tapi ya sudahlah. Bakal ada nggak tuh narasi kriminalisasi? Walah, ternyata yang katanya anti oligarki naik pesawat jetnya oligarki teman-teman. Muaranya itu jelas terlihat ya kalau ada hubungannya sama si Abah ya. Bukannya dia ini sedang pengangguran ya? Nah pertanyaannya, siapa sih bandarnya? Ya ini dia nih, bandarnya si Abah. Si mafia oligarki. Ketahuan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasi terbaru teman-temanku. Kasih bang. Rizal Khalid ternyata membiayai dana kampanyenya Anies Baswedan teman-teman. Kita bisa lihat. Wah, ini Pantasan kampanye kemarin ada yang menjanjikan BBM gratis. Inilah Riza Khalid, penyokong dana kampanye dan pemberi fasilitas jet pribadi untuk Anies. Sama-sama orang nyaman teman-teman. Astaga Pak, pantesan menggebu-gebu sampai turun demo berjilid-jilid. Anies Baswedan pengen menjadi presiden.
Kalau Anies jadi presiden, ini terselamatkan, bos. Gila, 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 gila. Waduh, waduh, waduh ya. Ketahuan teman-teman ya. Semakin jelas ternyata Riza Khalid adalah penyokongnya Anies. Terbukti tadi barusan salah satu penyumbang dana kampanyenya Abah adalah The Gasoline Godfather alias si Riza Khalid ini teman-teman. Mafia migas loh. Wih, nggak main-main. Korelasinya jelas kan teman-teman? Benang merahnya sudah tampak kan? Yang anti oligarki seolah-olah berhadapan dengan oligarki, tetapi saat pemilu di belakang layar timnya mendatangi oligarki, minta bantuan untuk dana kampanye, atau di saat pemilu menggunakan fasilitas pesawat, jet pribadi untuk kegiatan kampanye. Padahal jet itu milik oligarki. Kelakuan ya. KDM Kang Deddy Mulyadi pun sudah menyentil si Abah ini teman-teman ya. Perkara soal jet pribadi dari si mafia oligarki. Waduh. Yang katanya teriak-teriak anti oligarki, anti mafia. Ketahuan ya, tim sesnya ngemis-ngemis datangi mafia oligarki minta bantuan dana kampanye. Pakai jet pribadi pula. Waduh. Ketahuan kan sekarang siapa yang sebenarnya mafia, yang mendukung para mafia dan oligarki itu? Bahaya tuh kalau jadi pemimpin negara. Bisa bebas ya si mafia oligarki dan rombongannya. Sangkemu ngomong apa? Saya harus berbuka semua. Biar rakyat Indonesia ini tahu. Ketika Sandi berurusan dengan Anies sebelum Pilkop, utangnya itu pertama 20 miliar, kedua 30 miliar, untuk yang ketiga 42. Total keseluruhan 92. Belum dengan yang namanya Bapak Calpin, yaitu Bapak Yusuf Kalla. 700 miliar utang Anies Baswedan. Baru dibayar menyedot uang anggaran dari Formula E 300 juta. Wah, 300 miliar. Artinya utang Anies Baswedan dengan Bapak Yusuf Kalla masih 400 miliar lagi. Gila, kenapa benar. Bapak Calpin mendorong yang namanya Anies Baswedan untuk capres? Hadron harus tahu. Ya, kenapa? Karena tidak ada jalan satu-satunya selain mendukung Anies agar uang Yusuf Kalla yang sisa 400 miliar itu kembali lagi. Pahami itu. Ketiga. Ini parah nih. Tenang. Mari kita mencerdaskan. Jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Iya. Jadi jangan diturunin, naikin. Naikin dengan siapa caranya? Caranya apa? Caranya dituliskan di situ. Jadi bansos itu bukan dari pribadi, tapi dari negara sebagai tanggung jawab negara kepada saudara-saudara kita yang belum sejahtera dan mengalami kesulitan ekonomi jangka pendek. Karena itu program bansosnya akan ditingkatkan menjadi bansos plus. Apa plusnya? 1, jumlahnya. 2, sasarannya. Memastikan bahwa penerima adalah yang membutuhkan dan yang berlebih yang masuk dalam daftar harus dikeluarkan. Lalu yang ketiga, pinter bener kalau yang ketiga ya. Harus ada program pendampingan supaya penerima bansos mendapatkan skill tambahan sehingga mereka bisa menaik kelas. Oke, jadi 3 itu bansos plus itu akan dilaksanakan dan kami ketika kami bertugas besar-besar akan ditulis bahwa bantuan sosial ini didanai APB. Waduh. Untung sih teman-teman ya, untung nih ya yang menang Pak Prabowo. Untung aja manusia yang cuma pinter berkata-kata ini ya gak jadi presiden. Kalau sampai dia jadi presiden, habis uang negara buat bayarin utangnya. Ternyata utangnya bejibun toh ya. Ke Pak Yusuf Kalla tadi katanya ada 400 miliar. Terus belum lagi ke itu. Waduh.
Ya, pantesan nih, ngotot banget ya. Ngotot banget, contohnya seperti gugat KPU. Nggak terima mereka ini kalau kalah, teman-teman. Lah kok ternyata ketahuan utangnya bejibun. Waduh, untung dia nggak jadi presiden. Untung Pak Prabowo yang menang. Aduh. Nah itu tadi untuk video hari ini teman-teman ya. Jangan lupa di like videonya, di komen-komen juga, langsung ditulis di bagian kolom komentar. Plus juga yang belum subscribe channelnya, segera subscribe channel Yuda Media. Jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya di grup-grup WhatsApp dan grup-grup lainnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.